Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Ghufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan tak lupa teman-teman kelas PBAC yang saya banggakan. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsanul Amal, NIM 2220140, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang prinsip etos kerja dengan tema usaha merubah keadaan nasib. Ikhtiar atau usaha adalah suatu langkah perbuatan manusia untuk mencapai apa yang diinginkannya atau dicita-citakannya. Dalam berikhtiar, manusia tidak perlu memikirkan tentang takdir yang akan berlaku pada dirinya, sebab setiap orang tidak mungkin akan mengetahui nasibnya di masa yang akan datang. Yang terpenting bagi seseorang yaitu berikhtiar dengan sekuat tenaga, tidak boleh berpangku tangan atau menunggu takdir yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dalam berikhtiar, Islam mengajarkan agar jangan lekas menyerah. Apabila mencapai sesuatu sesuai dengan keinginan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila mengalami kegagalan, maka pelajarilah lebih dahulu sebab-sebab kegagalan itu. Kemudian usahakan perbaikan-perbaikannya, sehingga kegagalan itu tidak terulang kembali. Anggaplah kegagalan itu hanya merupakan kesuksesan yang tertunda. Dan sebagai orang mukmin yang baik, kita tidak boleh cepat putus asa. Semua kejadian di dunia ini perlu diperjuangkan. Bahkan untuk perkara-perkara yang sederhana pun tidak akan bisa dicapai tanpa adanya berupa usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah menuliskan takdir ciptaannya jauh sebelum dunia ini diciptakan. Baik buruknya kejadian yang akan menimpa hambanya sudah ditetapkan dengan sempurna di Lauhil Mahfuz. Apapun yang terjadi terhadap ciptaan tidak akan pernah meleset dari ketetapan terbaiknya. Bagaimana dengan usaha manusia ditempatkan? Manusia memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan berpikir untuk menilai hal-hal buruk, kemudian mengambil tindakan yang menurutnya terbaik. Selain itu, ciptaan juga dihijab oleh Allah sehingga tidak dapat mengetahui keberadaan takdir yang telah ditetapkan untuknya. Hakikat dari setiap tindakan manusia
pada dasarnya juga merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan berbuat kebaikan yang mengakibatkan kesuksesan didapat maupun kegagalan karena salah mengambil keputusan baik dan buruknya. Terdapat sebuah cerita ketika Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari ada seorang pencuri yang tertangkap dan dihadapkan kepada khalifah. Dan berdasarkan hasil keputusannya, akhirnya pencuri tersebut dihukum dan dipukul oleh Khalifah Umar. Dengan argumen sang pencuri berkata, "Wahai Khalifah, bukankah saya ini mencuri berdasarkan takdir Allah? Kenapa engkau menghukum dan memukulku, padahal Allah sendiri yang telah menetapkannya? Berarti engkau tidak terima dengan takdir Allah." Kemudian Khalifah Umar menjawab, "Sesungguhnya aku menghukum dan memukulmu juga karena takdir Allah. Kalau kamu tidak suka, berarti kamu ingkar kepada takdir Allah yang telah ditetapkan kepadaku." Akhirnya sang pencuri tidak bisa mengelak dan dengan argumen Khalifah Umar bin Khattab. Pada kesimpulan pembahasan ini, nasib adalah pengalaman atau kenyataan-kenyataan dalam perjalanan hidup seseorang dari lahir hingga meninggal. Nasib ditentukan oleh kemampuan mawas diri dan babak yang terkait hidupnya. Bila seseorang banyak mawas diri, karenanya semakin tebal lapisan batinnya. Kemudian meningkatlah firasatnya sehingga mengambil langkah-langkah yang menuju nasib yang patuh. Bila seseorang kurang atau tidak mawas diri, lapisan batinnya kurang tebal, sehingga akan menjalani hidup yang kurang memuaskan. Babak yang terkait hidup juga ikut menentukan karena memberi pengaruh terhadap kejiwaan dan tingkah laku serta usaha atau perjuangan. Selain itu, kesempatan dan babak yang terkait bisa mendorong manusia agar mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan situasi babak yang terkait tersebut. Motivasi saya, jangan menyerah, tetap semangat, perjalanan masih panjang, tiada kata terlambat selama kita mau mencoba. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.